Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika uji kompetensi 8. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, di sini Ibu bahas untuk soal uraian dimulai dari soal nomor 1 di sini. Misalkan suatu persegi diletakkan berimpit di kanan persegi yang lainnya. Tentukan keliling persegi yang terdiri dari A. 1 persegi, B. Gabungan 2 persegi, C. Gabungan 3 persegi, D. Gabungan N persegi, dan E. Berikan alasan yang digunakan untuk mengeneralisasi soal butir D. Baik, Ibu bahas dari soal A ini anak-anak. Dari 1 persegi, ini perseginya sudah Ibu gambarkan, dan panjang persegi, panjang sisi persegi Ibu nyatakan dalam A. Ini kita cari kelilingnya, keempat sisinya sama panjang di sini. Keempat sisinya sama panjang. Ini panjang sisinya A. Ini kelilingnya Ibu nyatakan dalam K1 karena perseginya ada 1. Kelilingnya adalah 4A. 4 kali A anak-anak. Selanjutnya untuk gabungan 2 persegi kita cari kelilingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini panjang sisinya A. Kelilingnya untuk K2. Kelilingnya adalah 6A. Ini untuk gabungan 3 persegi anak-anak. Selanjutnya untuk gabungan 3 persegi di sini. Ini kita cari kelilingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang sisinya A. Kelilingnya untuk persegi 3, K3 kelilingnya adalah 8A. Sekarang kita bahas untuk gabungan N persegi. Ini gabungan N persegi, banyak persegi, kita cari polanya terlebih dahulu anak-anak. Untuk persegi, 1 persegi tadi kelilingnya adalah 4A. Selanjutnya untuk 2 persegi kelilingnya tadi adalah 6A. Untuk 3 persegi kelilingnya adalah 8A. Ini dan seterusnya. Ini kalau 4 persegi kelilingnya juga 10A anak-anak. Ini kita cari keliling untuk banyak perseginya N persegi. Kita lihat polanya. Dari sini 4 ke 6, A-nya tidak Ibu ikutkan. 4 ke 6 ini membentuk pola tambah 2. Selanjutnya 6 ke 8 juga tambah 2. Ini angkanya saja anak-anak. Ini untuk mencari KN, K ke N, ini cara cepatnya. 2 di sini nih, selisihnya ini kita tulis 2N ditambah dengan, kita selisihkan 4 dikurang 2. 4 dikurang 2, 2. Nih, karena tadi dikali A, di sini selisihnya juga 2A. Ini kita kalikan dengan A. Panjang sisi persegi. Ini untuk cara yang ke-1. Selanjutnya Ibu beri cara yang kedua. Untuk cara lain, kita gunakan rumus barisan aritmetika anak-anak. Rumus barisan aritmetika itu, ini karena KN, di sini rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Di mana A-nya adalah 4 ini di sini. Ini disebut dengan A. B-nya ini bedanya, B-nya ini di sini, selisih di sini. Kita masukkan ke dalam rumus. A-nya adalah 4 ditambah N dikurang 1, bedanya adalah 2 di sini. Sama dengan 4 ditambah dengan N dikali 2, 2N. Selanjutnya negatif 1 dikali 2, negatif 2. Ini sama dengan 2N. 4 dikurang 2, 2. Ini, tapi tetap dikali dengan A. A yang di sini bukan A yang di sini, yang dikali dengan, maksudnya Ibu, A sisi ini. Nah, A yang di sini yang dimaksud adalah panjang sisi persegi. Lanjut untuk soal yang E, jawabannya dengan memerhatikan keliling tadi. Ini Ibu tuliskan di sini dulu anak-anak, biar anak-anak mengerti. Jadi kalau perseginya N, kelilingnya adalah, ini harusnya tambah tadi, maaf. 4 dikurang 2 tambah 2. Berarti 2N ditambah 2A. Ini untuk jawaban soal E. Bagaimana cara kita menggeneralisasi? Kita sudah belajar dari soal D. Dengan memerhatikan pola keliling pada 1 persegi, 2 persegi,
dan 3 persegi yang membentuk pola bilangan genap yang dimulai dari angka 4, maka dapat ditentukan keliling gabungan N persegi yaitu 2N ditambah 2 dalam kurung dikali A. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Misalkan A merupakan alas jajar genjang PQRS dengan T merupakan tingginya. Jika 2T sama dengan 3A, tentukan A panjang T dalam A, B panjang alas dan tingginya jika luas jajar genjang tersebut adalah 864 cm persegi. Baik, di sini jajar genjangnya sudah Ibu gambarkan. Ini jajar genjang P, Q, R, S. Ini alasnya tadi adalah A, anak-anak. Alasnya A, tingginya adalah T. Tinggi ini tegak lurus dengan alas. Untuk soal A, tadi diminta panjang T dalam A. Diketahui dalam soal 2T ini sama dengan 3A. Sehingga T ini bisa dinyatakan dalam A. Di sini kali pindah ruas menjadi pembagi. Menjadi 3A per 2. Ini untuk T-nya. Selanjutnya untuk soal B anak-anak. Panjang alas dan tingginya diketahui luasnya adalah 864 cm persegi. Perlu anak-anak ketahui bahwa rumus untuk mencari luas jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi, ini sama dengan luas. Ini alasnya tetap dalam bentuk alas, dikali tingginya Ibu nyatakan dalam 3A per 2. Di sini sama dengan 864. Kita selesaikan, kita cari nilai A-nya anak-anak. Di sini, ini dikali 2, Ibu pindah ruas. Di sini A dikali 3A, di sini sama dengan 3A kuadrat. Ini sama dengan 864 dikali 2. Ini di sini A kuadrat sama dengan 864 dikali 2 dibagi dengan 3. Bu selesaikan dulu. 864 dibagi 3 dikali 2 6. Di sini 2 6 dikali 8. Di sini 24. Ini 2, 4. Dikali 8 lagi. 24. Ini sisa 0. Berarti di sini A kuadrat sama dengan, ini dibagi 3, 1. Di sini dibagi 3, 288. Dikali 2, 6, 1, 16, 17. 1, 2 kali 2, 4. 576. Berarti panjang A adalah akar kuadrat dari ini, akar kuadrat dari 576. Ini sama dengan 24 anak-anak. Akar kuadratnya 24 cm. Ini selanjutnya kita cari nilai T-nya. Bu masukkan ke sini. T-nya tadi rumusnya di soal A tadi 3A per 2 sama dengan 3 dikali 24 dibagi 2 sama dengan dibagi 2 1 dibagi 2 12. T-nya sama dengan 36 cm. Jadi sudah ketemu anak-anak, A-nya 24 cm, T-nya adalah 36 cm. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Diketahui keliling segitiga KLM adalah 40 cm. Di sini segitiga KLM-nya sudah ada. Untuk soal A, berbentuk apakah segitiga KLM? Segitiga KLM ini mempunyai dua sisi yang sama panjang, tandanya di sini. Berarti segitiga KLM ini merupakan segitiga sama kaki. Untuk jawaban soal A, segitiga KLM berbentuk segitiga sama kaki karena memiliki dua sisi yang sama panjang. Ibu lanjutkan untuk soal B. Tentukan panjang sisi segitiga KLM. Ini KL sama dengan LM anak-anak. Panjangnya adalah 2X dikurang 5. Ini kita cari nilai X terlebih dahulu. Karena di sini sudah ada keliling untuk bisa mencari panjang sisi-sisinya. Baik, Ibu bahas satu persatu anak-anak.
ini untuk panjang sisi KL, ini ditambah dengan panjang sisi LM, ditambah dengan panjang sisi KM, ini sama dengan keliling segi 3. Panjang sisi KL adalah 2X dikurang 5. Ini ditambah dengan panjang sisi LM 2X dikurang 5. Ditambah panjang sisi KM adalah X. Ini panjangnya sama dengan 40 cm. Ini selanjutnya kita cari nilai X-nya anak-anak. Ini 2X ditambah 2X ditambah X sama dengan 5X. 5X dikurang 5, dikurang lagi 5, berarti dikurang 10. Ini sama dengan 40. 5X ini sama dengan 40. Ini tanda 10 ini negatif 10 pindah ruas menjadi positif. Berarti 5X sama dengan 50. Ibu bagi 5, di sini sebelah kiri bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 10. Berarti nilai X sama dengan 10. Selanjutnya kita cari panjang sisi-sisinya 1/1. Di sini untuk panjang KL, panjang sisi KL itu sama dengan 2X dikurang 5. Ini sama dengan 2 dikali X-nya tadi 10 dikurang 5. Ini sama dengan 20 dikurang 5. Ini 15 cm. Selanjutnya panjang sisi LM anak-anak. LM tadi sama dengan KL panjang sisinya. Tidak perlu menghitung lagi boleh. Ini 15 cm. Karena dua sisinya sama panjang. Sedangkan panjang KM tadi sama dengan X. Berarti sama dengan 10 cm. Lanjut soal nomor 4 anak-anak. Keliling segi 4 PQRS pada gambar di bawah adalah 22 cm. Untuk soal A, tentukan panjang PQ, SR, PS, dan RQ. Di sini sudah ada gambar trapesium anak-anak. Ini kalau kita amati trapesium ini adalah trapesium sama kaki anak-anak. Panjang SP sama dengan panjang RQ. Ini Ibu bahas mulai dari soal A. Ibu asumsikan panjang satu satuan sama dengan 1 cm. Untuk satu satuan segini ini 1 cm anak-anak. Ini Ibu bahas mulai dari soal A. Panjang PQ. Panjang PQ di sini kita amati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 satuan, berarti panjang PQ sama dengan 9 cm. Selanjutnya panjang SR. Panjang SR di sini kalau kita amati 1, 2, 3. Panjang SR ini sama dengan 3 satuan, berarti 3 cm. Selanjutnya panjang PS. Panjang PS di sini sama dengan panjang RQ anak-anak. Di sini ini untuk menentukannya kita gunakan teorema Pythagoras. Di sini ini Ibu ambil garis di sini. Di sini siku-sikunya di sini. Ini Ibu misalkan beri titik O. Ini PO di sini 3 satuan, SO 4 satuan. Ini siku-siku di sini kita selesaikan panjang PS ini dengan teorema Pythagoras. PS kuadrat ini sama dengan PO kuadrat ditambah dengan OS kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sehingga panjang PS ini sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat 9 ditambah dengan 4 kuadrat 16. Sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5 cm. Di sini 5 cm anak-anak panjang PS-nya. Berarti putuskan di sini panjang PS sama dengan 5 cm. Selanjutnya panjang RQ ini juga 5 cm. Ini putuskan di sini panjang RQ ini sama dengan panjang PS sama dengan 5 cm. Karena merupakan trapesium sama kaki anak-anak. Kalau kita jumlahkan tadi di sini 9. 9 ditambah 3 ditambah 5 tambah 5. 10 ditambah 12, 22. Sudah sesuai dengan yang ada di soal tadi 22
cm. Selanjutnya kita bahas untuk soal B, anak-anak. Bagaimana caramu menghitung luas PQRS? Ini cara kita menghitung luas PQRS adalah ini dengan menggunakan rumus luas trapesium. Rumus luasnya adalah di sini putuskan luas sama dengan sisi atas ditambah sisi bawah atau jumlah sisi sejajar kita bagi 2, selanjutnya kita kalikan dengan tinggi trapesium. Perlu anak-anak ketahui tingginya adalah 4 di sini. Ini 4 satuan di sini, tegak lurus dengan alasnya adalah 9. Selanjutnya untuk soal C, berapakah luas PQRS? Ibu bahas di sini. Ini berarti luasnya sama dengan atasnya tadi adalah 3 satuan. 3 ditambah bawahnya 9 satuan. Dibagi 2 dikali tingginya tadi adalah 4 cm. Ini 12. 3 ditambah 9, 12. Di sini dibagi 2, 1 dibagi 2, 2. Dikali 2. Tinggal 12 dikali 2, 24. Berarti 24 cm persegi. Ini untuk luasnya. Lanjut soal nomor 5, anak-anak. Diketahui bangun-bangun seperti berikut. Di sini ada bangun A, B, dan C. Untuk soal A, tentukan luas dari tiap-tiap bangun di atas. Baik, Ibu bahas dari soal A, anak-anak. Kita cari terlebih dahulu dari luas bangun A di sini. Kalau kita amati di sini, Ibu beri bantuan garis putus-putus di sini. Di sini. Ini ada 2 segitiga yang sama luas di sini. Dengan panjangnya adalah, ini Ibu tarik ke atas, ini biar nutup ke sini. Berarti panjangnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini panjangnya 8 satuan. Selanjutnya tingginya di sini. Tingginya di sini ini 3 satuan. Ada 2. Nanti selanjutnya persegi panjang di sini. Ini panjangnya 1, 2, 3, 4 satuan. Sedangkan lebarnya adalah ini Ibu naikkan menjadi 2. Ini 1, 2 satuan. Kita cari luasnya. 2 kali luas segitiga berarti 2 kali alas dikali tinggi dibagi 2. Ini luas dari segitiga. 2 kali ditambah dengan panjang dikali lebar, anak-anak. Ini luas dari persegi panjang yang ada di sini. Sama dengan, Ibu sederhanakan dibagi 2, 1, dibagi 2, 1. Tinggal alas kali tinggi. Alasnya tadi 8 dikali 3. Tingginya 8 dikali 3. Ditambah dengan panjangnya tadi 4 untuk persegi panjang, lebarnya 2. 4 dikali 2. Sama dengan 24 ditambah dengan 8. Ini berarti luasnya sama dengan 32 satuan persegi. Selanjutnya kita cari untuk luas yang B, anak-anak. Luas B diletakkan di sini, kita amati di sini. Ibu potong di sebelah sini, ini dipotongnya di sini. Ini menjadi 2 bangun trapesium yang sama. Di sini tinggi sisi atasnya di sini 2 satuan. 1, 2 ini Ibu naikkan 2. Tingginya siku-siku di sini ini 2. Sedangkan untuk yang di sini ini Ibu naikkan jadi 1, 2, 3, 4 satuan. Ini sama, selanjutnya persegi panjangnya di sini, lebarnya 2. Untuk panjangnya Ibu naikkan 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Kita cari luasnya. Berarti 2 kali luas trapesium, 2 kali atas tambah bawah, 2 sisi jajar dibagi 2, dikali tingginya, tinggi trapesium, ditambah dengan panjang dikali lebar. Bu sederhanakan bagi 2, 1, dibagi 2, 1. Sisi atasnya tadi 2, ditambah sisi alasnya sini, bawahnya di sini adalah 4, dikali tinggi trapesium adalah 2. Ditambah dengan panjang dari persegi panjang tadi 6. 6
6 dikali 2. Sama dengan 2 ditambah 4, 6 dikali 2, 12. Ditambah 12. Sama dengan 24 satuan persegi. 24 satuan persegi anak-anak. Lanjut ke luas yang C di sini. Kalau kita amati Ibu beri bantuan di sini. Ibu beri bantuan di sini. Ini di sini. Ini ada 2 luas trapesium anak-anak. Di sini sisi atasnya adalah 2, sisi alasnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tingginya 2 di sini. Ini tinggi trapesium 2. Ada 2 trapesium. Selanjutnya ada 1 persegi di sini 2, 2. Kita cari anak-anak. 2 luas trapesium untuk luas yang C. 2 kali luas trapesium atas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi trapesium ditambah dengan sisi dikali sisi anak-anak ini tadi. Ini persegi anak-anak. Di sini 2, di sini Ibu naikkan juga 2. Kita masukkan nilainya. Sisi atasnya 2, bawahnya 6, tingginya 2. Kita sederhanakan dulu. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 1. Sisi atasnya tadi 2, ditambah sisi bawahnya 6, dikali tingginya 2, ditambah dengan 2 dikali 2. Tadi perseginya. Ini sama dengan, di sini 2 ditambah 6, 8 dikali 2, 16, ditambah 2 dikali 2, 4. Sama dengan 20 satuan persegi. Lanjut ke soal B. Bangun manakah yang luasnya terbesar? Bangun manakah yang mempunyai luas terbesar? Sudah kita bisa melihat ini yang paling luas adalah luas bangun A karena mempunyai luas 32 satuan persegi, lebih besar dari yang lain. Ini. Luas yang terbesar adalah, Bu tulis di sini, bangun yang mempunyai luas terbesar adalah bangun A. Ibu membahas sampai soal nomor 5 terlebih dahulu anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.